Shalom, selamat sore adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik-baik saja ya, karena Tuhan menjaga dan melindungi kita. Adik-adik, kita akan memulai doa anak kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini. Kami sebagai anak-anak Tuhan akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Memulai doa anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga sampai akhir. Berkati yang pelayanan di doa anak ini Tuhan, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan seindah pelangi. Adik-adik, kita tidak hanya bernyanyi saja, kita tidak hanya memuji Tuhan saja, tetapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, Alkitab buku terindah. Berisi kebenaran
Selamat sore adik-adik, kakak-kakak yang terkasih Jemaat Gereja Baptis Indonesia Immanuel Cabang Simulangit. Hari ini hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, kita sama-sama bersekutu dalam kebaktian ibadah doa anak. Untuk tema pada hari ini adalah sikap yang benar dalam melayani. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7. Yuk kita siapkan Alkitabnya semuanya. Sudah disiapkan? Yuk kita baca sama-sama yuk. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7. Kemudian akan bacakan ya yang ayat 5 dulu. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang 3 ayat dari kitab Efesus pasal 6. Kita coba ya, pahami satu-satu yang dari ayat 5 terlebih dahulu. Tadi di ayat 5 berbunyi, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu taat. Taat berarti harus patuh, tunduk pada peraturan dan atau nurut. Di Alkitab dijelaskan bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Terus siapa sih Tuhan kita? Tuhan kita misalnya nih, guru sekolah minggu atau kakak pembimbing, atau untuk teman-teman yang sudah bekerja, itu berarti Tuhannya adalah pimpinannya atau atasannya. Atau kalau buat adik-adik yang sekolah, guru di kelas, guru di sekolah, kita harus taat, kita harus nurut dan patuh. Nah, tapi yang diminta di ayat 5 ini adalah kita harus dengan takut dan gentar dan tulus hati. Berarti kita harus dengan sikap menghormati pimpinan kita atau guru kita dengan sikap hormat, sama seperti kita taat kepada Kristus. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang poin kedua itu diambil dari ayat ke-6. Kemudian bacakan sekali lagi. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan dalam melakukan tugas kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, meskipun tidak diawasi atau tidak dilihat orang lain. Jadi ketika kita melakukan tugas kita bukan untuk mendapatkan pujian, wah bagus ya tugasnya, wah rajin ya, atau menyenangkan orang lain. Wah, bu guruku jadi senang karena aku rajin membaca Alkitab. Bukan seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan tugas kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk mendapatkan pujian atau menyenangkan hati orang lain, tetapi melakukan kehendak Tuhan harus dengan sepenuh hati. Kita lakukan tugas kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita lanjut lagi ya.
poin yang ketiga dari ayat yang ketujuh. Budian akan bacakan lagi. Ayat yang ketujuh dari Efesus pasal 6 ayat yang ketujuh. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa kita ketika melakukan tugas kita atau menyelesaikan tugas kita harus menyelesaikan dengan giat, dengan semangat dan senang hati atau hati yang gembira, karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Nah, jadi renungan jam doa kita pada malam hari ini atau sore hari ini adalah kita harus menjalankan perintah Tuhan untuk taat kepada pimpinan kita, kepada guru kita dengan sikap hormat, sama seperti kita taat kepada Kristus. Nah, selain itu, apa yang kita lakukan, tugas-tugas yang harus kita kerjakan, itu tidak hanya untuk mendapatkan pujian. Semua yang kita lakukan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan dengan semangat. Kita harus rela melayani seperti untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Nah, demikian renungan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita supaya kita bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk renungan pada sore hari ini. Tuhan, kiranya tolong anak-anak-Mu ini untuk selalu hidup taat kepada Tuhan dan juga taat kepada pimpinan kami dengan sikap hormat dan juga melakukan segala tugas dengan sukacita, tidak hanya untuk mendapatkan pujian atau menyenangkan hati orang lain, tetapi melakukan untuk kemuliaan Tuhan saja. Tolonglah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini dalam menjalankan tugas-tugas kami, dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami, supaya kami selalu bersukacita dan supaya kami juga bisa melayani Tuhan dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan anak-anak-Mu untuk semakin setia dalam melayani Tuhan, melalui gereja, melalui sekolah minggu, di dalam keluarga juga, dalam teman-teman, juga dengan dalam hidup bermasyarakat. Berkati pendidikan dan pekerjaan adik-adik kami semua ini ya Bapa, biarlah mereka selalu setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan keluarga adik-adik kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Hompilah hompimpa.
Adik-adik, kita akan berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, melalui doa ini kami anak-anak Tuhan ingin terus memohon agar bangsa dan negara tempat kami tinggal, kiranya Engkau selalu melindungi dengan kasih yang tulus. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini agar terbebas dari segala macam bencana Tuhan, malapetaka, pertikaian antara suku dan agama, hingga satukan kami semua dalam kasih suci-Mu Tuhan, untuk bisa saling memberi dampak yang baik bagi negara tercinta kami ini. Kami juga tidak lupa mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari presiden, anggota DPR, MPR, hingga para bawahannya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dengan hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, dan sifat adil, dan sikap yang takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya sesuai kehendak-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami ini hindari dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Kami bersyukur karena iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dengan situasi apapun kami tetap mengandalkan Engkau dan senantiasa berharap kepadamu Tuhan. Kami juga bersyukur bangsa Indonesia, pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia, bagi yang berada di tanah air maupun di seluruh dunia Tuhan, dan seluruh warga dunia yang menghadapi wabah virus corona ini Tuhan. Kami mohon atas semua Tuhan, bentengilah dan peliharalah kami agar segera terhindar dari serangan wabah virus corona ini. Sembuhkanlah saudara-saudari kami ya Tuhan dari sakit karena wabah ini dan karena berbagai penyakit lainnya Tuhan. Engkau yang akan menjamah Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan mereka satu persatu. Inilah doa kami yang singkat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh kembali menaikkan pokok doa kami. Dan terkhusus kami hendak berdoa untuk Pak Ayun beserta Bu Ina. Tuhan berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka, berikan kelancaran, berikan kesuksesan Bapa dalam usaha mereka. Dan kami bersyukur Tuhan berkati akan pelayanan mereka melalui program Kasih Bunda ini. Tuhan menjadikan mereka sebagai saluran berkat Tuhan bagi anak-anak dalam Kasih Bunda. Berkati ya Tuhan anak-anak Kasih Bunda juga yang sudah menerima uluran tangan kasih dari Pak Ayun beserta Bu Ina. Tuhan berkati pendidikan mereka dan masa depan mereka, baik yang saat ini sedang mencari sekolah. Tuhan tolong akan mereka untuk mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Berikan sekolah yang terbaik bagi mereka ya Bapa, sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk anak-anak yang akan menaikkan kelas. Tuhan berkati akan nilai-nilai mereka supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa bagi orang tua anak-anak Kasih Bunda. Tuhan berkati mereka juga dalam usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan jadikan berhasil, dan Tuhan curahkan, limpahkan berkat bagi keluarga mereka masing-masing. Ajar mereka untuk tetap terus berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan saja, meskipun di masa pandemi seperti saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.